Terima kasih sebelumnya, saya sudah diundang untuk menjadi sebagai narasumber ya di podcast 4 Singgah Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. Memperkenalkan diri, nama saya Diki Wirawan, SHMA, saya sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. Jadi sedikit biografi tentang saya. Kalau untuk SD, SMP sampai dengan SMA, kebetulan saya di Provinsi Sumatera Utara, di Kota Medan. Nah, setelah pada tahun 2006, kebetulan saya melamar sebagai kejaksaan, sebagai pegawai kejaksaan pada saat itu. Kebetulan diterima saya sebagai pegawai kejaksaan. Nah, untuk penempatan pertama saya sebagai pegawai kejaksaan itu saya ditempatkan di Kejaksaan Negeri Pematang Siantar pada tahun 2006. Pada tahun 2008 saya diberi kesempatan untuk mengikuti diklat PPJ, diklat pembentukan jaksa. Jadi saya mengikuti diklat pembentukan jaksa itu selama 6 bulan. Setelah keluar dari diklat pembentukan jaksa, kebetulan saya langsung mendapatkan tugas sebagai jaksa. Ini jaksa pertama saya nih. Jaksa pertama saya di cabang Kejaksaan Negeri Balige di Panglurahan. Kebetulan yang cabang Kejaksaan Negeri Balige di Panglurahan itu di tahun 2008 saya berdinas selama hampir 1 tahun lebih di cabang Kejaksaan Negeri Balige di Panglurahan, dan pada tahun 2009 saya pindah bertugas ke cabang Kejaksaan Negeri Tarutung di Sorong-Borong, kembali di cabang. Nah, itu saya bertugas selama juga hampir 1 tahun. Oke, tupoksi dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara itu sendiri, itu yang pertama itu adalah ada yang namanya bantuan hukum. Bantuan hukum itu baik secara litigasi maupun non litigasi. Kalau secara litigasi berarti kami tim JPN itu melakukan sidang ke pengadilan negeri. Dalam hal ini kami JPN mewakili pemerintah, baik itu pemerintah kota ataupun mewakili BUMN ataupun BUMD untuk bersidang baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Itu secara litigasi. Kalau secara non-litigasi, tupoksi dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara itu sendiri itu adalah melakukan seperti negosiasi kami Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang sudah banyak melakukan negosiasi baik itu dengan pihak Bank BRI. Dalam hal ini kami melakukan penagihan terhadap nasabah-nasabah yang melakukan peminjaman kepada Bank BRI, namun tidak melakukan pembayaran. Nah, peran kami di JPN di situ adalah melakukan negosiasi. Kami panggil dari pihak si yang memiliki utang tersebut, dan juga kami panggil dari pihak Bank BRI untuk dilakukan negosiasi. Alhamdulillah dengan ada negosiasi kemarin dengan Bank BRI sudah banyak kami tim JPN melakukan penyelamatan keuangan negara. Jadi yang mempunyai utang tersebut sudah melakukan pembayaran kepada Bank BRI pada saat itu. Selain negosiasi juga kita bisa melakukan pelaksanaan eksekusi. Jadi ada juga yang kami lakukan pelaksanaan eksekusi. Eksekusi ini adalah terhadap lahan dari PT Timah yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat. Jadi berdasarkan putusan dari Mahkamah Agung, untuk eksekusi tersebut diserahkan kepada PT Timah. Jadi kami JPN turun tangan berdasarkan SKK dari PT Timah untuk melakukan eksekusi terhadap lahan tersebut. Nah, kebetulan sekarang ini lahan tersebut sudah milik PT Timah dan sudah didaftarkan sebagai aset dari PT Timah. Tugas yang lain, tupoksi yang lain itu ada yang namanya pertimbangan hukum. Kalau namanya pertimbangan hukum ini sendiri ada 2. Itu ada yang namanya legal opinion.
Jadi kami dalam hal ini memberikan pendapat hukum. Kebetulan untuk tahun 2025 ini kami ada memberikan pendapat hukum juga terkait dengan lahan. Jadi lahan milik Pemkot Pangkal Pinang dikuasai oleh masyarakat pada saat itu, kemudian dilakukan pinjaman oleh si masyarakat tersebut ke bank swasta di Jakarta Selatan. Jadi kami memberikan pendapat kepada Pemkot Pangkal Pinang terkait dengan solusi terkait dengan lahan milik Pemkot Pangkal Pinang yang HGB-nya diagunkan di Bank OCBC di Jakarta Selatan. Selain legal opinion, kita juga ada tupoksi di seksi perdata dan tata usaha negara itu, yaitu legal assistance. Jadi untuk legal assistance ini kami di sini memberikan pendampingan hukum dalam hal apa? Dalam hal terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemkot Pangkal Pinang. Seperti contoh kemarin di daerah Pasir Padi kami ada melakukan pendampingan terkait dengan jalan di Pasir Padi, dan juga contoh yang lain terkait dengan pengadaan kami memberikan pendampingan kepada dinas KB pada saat itu. Selain daripada pertimbangan hukum, ada juga tupoksi dari seksi perdata dan tata usaha negara itu adalah tindakan hukum lain. Nah, untuk tindakan hukum lain juga kami sudah ada produk. Jadi seksi perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang berdasarkan SKK dari PT Timah, kami sudah memberikan masuk listrik. Jadi sebelumnya listrik di rumah dinas dari PT Timah itu tidak ada aliran listrik. Nah, setelah kami turun berdasarkan SKK tersebut, dari pihak PLN langsung memfasilitasi dan memasukkan listrik ke rumah dinas daripada PT Timah tersebut. Mungkin itu sebagian dari tupoksi dari seksi perdata dan tata usaha negara. Oke, terkait perbedaan antara jaksa pengacara negara dengan jaksa penuntut umum itu adalah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Jadi di situ yang dimaksud dengan jaksa pengacara negara di dalam pasal 32, jaksa pengacara negara itu berdasarkan kuasa khusus baik dari Pemkot, baik dari BUMN maupun BUMD, bisa mewakili pemerintah, baik itu dalam hal litigasi maupun litigasi bantuan hukum, dan juga tupoksi lainnya seperti yang tadi telah saya sampaikan. Itulah jaksa pengacara negara. Jadi kami dalam hal ini wakil pemerintah. Kalau jaksa penuntut umum itu sendiri adalah yang diatur dalam KUHP. Jaksa penuntut umum adalah jaksa yang melakukan persidangan, yang melakukan penuntutan pada pengadilan negeri. Jadi tupoksi jaksa itu adalah melakukan penuntutan, membaca dakwaan dan sampai dengan putusnya perkara tersebut. Jadi itulah perbedaannya. Kalau terkait dengan jaksa pengacara negara itu diatur di dalam Undang-Undang 16 2004 yang bagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang 11 tahun 2020, sedangkan tupoksi dari jaksa penuntut umum diatur di dalam KUHP, yaitu melakukan penuntutan di persidangan perkara pidana. Nah, kalau untuk masyarakat itu sendiri, di seksi perdata dan tata usaha negara juga ada program nih. Programnya apa? Programnya dalam hal ini adalah sebagai Halo JPN. Jadi masyarakat Kota Pangkal Pinang dapat meminta bantuan kepada
Seksi Perdata dan Tata Negara melalui program Halo JPN. Seperti apa program Halo JPN tersebut? Jadi masyarakat itu dapat men-searching di Google, Halo JPN. Nah, kebetulan ini ada bagannya. Setelah masyarakat men-searching di Google Halo JPN, setelah itu ada fitur tanya JPN gratis. Nah, dikliklah fitur tersebut, tanya JPN gratis. Setelah itu ada klik menyetujui syarat dan ketentuan, maka dikliklah syarat menyetujui dan ketentuan tersebut. Kemudian masyarakat mengisi data diri. Setelah itu tulis permasalahan hukum yang ingin dikonsultasikan. Setelah itu disubmit. Satu hal yang dapat saya sampaikan di sini adalah program Halo JPN ini khusus terkait dengan perkara-perkara perdata. Perkara perdata itu apa saja? Seperti waris, tanah, terus terkait dengan hak asuh anak, mungkin seperti itu. Itulah program kami kepada masyarakat. Nah, kalau bantuan secara langsung kepada masyarakat, kami juga ada. Jadi masyarakat Kota Pangkal Pinang dapat datang langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang. Jadi setelah itu masyarakat menyampaikan kepada PTSP untuk bertamu kepada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara untuk konsultasi. Jadi konsultasi kami ini ada yang namanya pos bantuan hukum. Jadi kami akan melayani masyarakat Kota Pangkal Pinang terkait dengan permasalahan-permasalahan perdata yang ada pada masyarakat. Mungkin seperti itu pelayanan dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara kepada masyarakat. Nah, seperti ini. Jadi kami sudah mendapatkan pesan langsung dari pimpinan untuk etika dalam penerapan peran dari Jaksa Pengacara Negara tersebut. Memang pimpinan langsung memberikan mandat kepada kami untuk tidak ada biaya sama sekali, no fee. Jadi kami JPN bekerja dengan setulus hati, baik itu kepada pemerintah Kota Pangkal Pinang maupun BUMD, mewakili pemerintah dalam hal ini, ataupun kepada masyarakat. Kami memberikan konsultasi secara gratis tanpa adanya biaya sama sekali. Itulah mungkin etika yang kita jalankan sebagai Jaksa Pengacara Negara di sini. Kalau permasalahan mungkin pasti ada lah. Cuman kan kami tetap kepada program Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara itu adalah sama seperti program pegadaian, mengatasi masalah tanpa adanya masalah, tapi tetap ada permasalahan. Contoh permasalahan tersebut adalah dalam segi biaya, karena kami kan perlu dalam hal ini transportasi ke suatu tempat yang misalnya yang jauh dari kantor seperti itu. Sementara dari pimpinan sudah langsung memberikan mandat kepada kami bahwa JPN tersebut, Jaksa Pengacara Negara tersebut itu tidak ada biaya sama sekali. Kalau untuk mekanismenya itu sendiri, misalnya kami sebagai mewakili pemerintah, baik itu pemerintah kota maupun BUMN maupun BUMD, kami melakukan rapat-rapat. Itu rapat secara langsung kepada instansi tersebut. Bagaimana caranya supaya misalnya nih ada pendapat hukum, bagaimana caranya supaya pendapat hukum ini dapat memberikan pendapat yang sebenar-benarnya. Atau contoh lain, pendampingan hukum, legal assistance. Bagaimana supaya kegiatan ini, proyek ini memberikan suatu bangunan atau pengadaan yang terbaik kepada masyarakat, itu kepada pemerintah. Kalau kepada masyarakat, pelayanan Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara ini bisa secara
langsung dan dengan datang ke kantor Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang seperti yang pos disampaikan, ataupun bisa secara online. Kalau secara online seperti yang sudah disampaikan, pelayanannya itu bisa langsung mengklik di Google, ketik di Google Halo JPN, maka akan terbuka langsung aplikasi Halo JPN. Dan sekedar informasi, untuk aplikasi Halo JPN ini adalah aplikasi yang langsung dari pusat. Jadi se-Indonesia, untuk seksi perdata dan ketatanegaraan negara ini, apabila kepada masyarakat itu bisa langsung mengklik di Halo JPN, maka dari itu pada saat mengklik Halo JPN dipilih di kota mana atau di provinsi mana, seperti itu. Jadi kami dari tim JPN dapat langsung memberikan jawaban, memberikan solusi-solusi kepada masyarakat terkait dengan permasalahan bidang perdata, seperti itu Bang. Jadi kemarin kami memberikan pelayanan hukum terkait dengan Halo JPN. Yang terakhir kita ke pasar-pasar, kita mensosialisasikan ke pasar, kemarin ke pasar pagi kemarin. Jadi kita mensosialisasikan terkait dengan aplikasi Halo JPN tersebut. Jadi masyarakat bisa langsung mengakses aplikasi tersebut. Nah, kalau ke pemerintah itu kita bisa langsung berkoordinasi baik di kantor maupun ke instansi yang meminta permohonan. Nah, kalau kepada masyarakat seperti yang saya sampaikan tadi, aplikasi Halo JPN ini adalah aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat se-Indonesia. Jadi keuntungannya adalah masyarakat bisa berkonsultasi secara gratis. Nah, secara gratis tanpa adanya biaya sama sekali. Tanpa ada biaya sama sekali. Jadi terkait permasalahan perdata, kami akan memberikan solusi-solusi terbaik kepada masyarakat Kota Pangkal Pinang pada khususnya. Mungkin demikian.